Orang yang hidup mengenal Allah akan dibela oleh Allah. Jangan kamu takut, aku adalah. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dan kita membahas tema jangan takut pada bagian yang kedua. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Alkitab mencatat begini, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berpikir bahwa Ismail seorang anak kecil yang pada waktu itu terbaring karena kehausan. Tetapi saya mau kasih tahu umur Ismail saya perkirakan sekitar 15 tahun. Jadi dia sudah remaja. Ismail diperanakkan ketika Abraham berumur 86 tahun. Dan ketika umur 100 tahun maka Abraham memiliki anak yang nama Ishak. Kemudian ketika Ismail dan Ishak sedang bermain, artinya Ishak sudah bisa bermain dengan Ismail, katakanlah umurnya 1 tahun. Maka pada waktu itulah Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Jadi perkiraan saya Ismail minimal berusia 15 tahun. Tetapi yang mau saya sampaikan ada 2 hal penting dalam ayat ini ketika Tuhan berkata, Tuhan mendengar suara tangis anak itu. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama bahwa kebenaran orang tua itu menjadi tudung bagi anak-anaknya. Memang Ismail tidak akan pernah menjadi ahli waris bagi keluarga Abraham. Karena Ismail adalah anak dari gundik yang bernama Hagar. Dan sebagaimana anak-anak gundik yang lain dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat dengan jelas berkata, tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia Abraham memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Kejadian 25 ayat 6. Artinya, Ishaklah yang menjadi ahli waris. Sedangkan Ismail, sebagaimana anak gundik yang lain, dia tidak menjadi ahli waris. Tetapi, karena Ismail adalah anak Abraham, orang yang benar itu, maka meskipun Ismail terpisah dari Abraham, hidupnya tetap dipelihara oleh Allah. Dia tidak ditinggalkan karena Abraham bapaknya. Betapa pentingnya kita sebagai orang tua. Kita berlaku benar karena apa yang kita lakukan sesungguhnya menjadi tudung bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan keturunan keempat dan kelima. Alkitab mencatat seperti itu. Sehingga mereka bukan saja menikmati tudung kita, tapi juga menikmati berkat-berkat warisan iman kita. Mazmur 37 ayat yang ke-25 berkata, dahulu aku muda, tetapi sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Oleh sebab itulah, mari saya mengajak kepada orang tua terutama bapak-bapak, jadilah imam yang benar, agar kebenaranmu dapat menjadi tudung bagi anak-anakmu. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Hal kedua, orang yang hidup mengenal Allah akan dibela oleh Allah. Ismail selama 15 tahun minimal itu hidup bersama dengan Abraham, tentu dididik dengan benar pengenalan akan Yahweh. Sehingga pengenalan itu mau tidak mau membekas dalam hidup Ismail dan kemudian Ismail mengenal Allah. Sehingga ketika Ismail dalam kondisi yang terjepit seperti itu, Allah hadir dan memberikan jalan keluarnya. Alkitab mencatat begini, bukan berarti orang yang benar itu selalu dalam jalan yang mulus. Karena kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat yang ke-20.
Sebab itu saya mau sampaikan. Mungkin saat ini saudara sedang tidak dipedulikan oleh orang lain, atau terusir dari zona nyaman, sehingga mengalami posisi yang sulit. Anda dituduh tidak rohani oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani, dan bahkan kemudian semua pintu-pintu tertutup. Ismail yang mengenal Allah, meskipun dalam rentang waktu yang tidak lama ditolong oleh Allah, percayalah dalam kasih dan rencananya yang sempurna itu, Allah tetap memperhatikan saudara dan memberikan pertolongan tepat waktu. Sebab bagi Allah tidak ada yang terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.